Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan. Jokowi yakin ya B. Mahmudin ya punya payung hukum batalkan diskusi Anies Baswedan. Wow, ada apa begitu sampai hari ini masih bergulir begitu kan ya. Katanya sih ini PJ giveaway ya, sama dengan yang lain begitu kan. Kenapa para PJ-PJ itu ya dari orang-orang mereka terus begitu kan. Bayangkan begitu. Mulai dari Gubernur DKI Jakarta begitu. PJ-nya ya giveaway terus begitu kan. Artinya selama ini melihat realitas dan perkembangannya ketika Anies Baswedan di situ begitu kan ya, ditutup atau dikunci tempat diskusi itu, pada akhirnya banyak muncul spekulasi begitu kan. Dengan cara-cara inilah yang kemudian kayaknya ini cara-cara PKI, cara-cara kampungan begitu kan ya. Ketika ada H-1 dibatalkan, H-1 dibatalkan. Seharusnya kan walaupun dibatalkan, ada solusi mereka begitu ya. Ada solusi bagaimana kalau ditempatkan dengan yang lain begitu. Artinya kan begini, sampai hari ini kan masih muncul spekulasi itu begitu. Apakah seperti ini cara-cara berdemokrasi? Kan begitu logikanya begitu. Tujuan diskusi itu kan baik begitu kan ya. Dan bahkan ya ketika ditempati Kaisang ya sah-sah aja mereka. Ada apa kok sekarang muncul spekulasi banyak hal. Dan sekarang katanya sih ya ada yang berspekulasi minta maaf lah dan sebagainya dan memohon maaf begitu kan atas ketidaknyamanan ya atas diskusi ini begitu. Dia akan ketahuan begitu kan. PJ seperti ini ya melihat realitas politik hari ini saya rasa pasti ada yang membisiki mereka begitu. Toh pada hakikatnya masyarakat sudah paham begitu kan. Apalagi begitu kan ya. PJ-nya dari mereka terus begitu kan. Jadi wajarlah mereka begitu. Dalam artian bahwa orang-orang yang membisiki mereka ya pasti begitu kan ya. Ya menurut saya pribadi diskusi itu kan baik begitu kan ya. Mungkin karena ada namanya capres-cawapres di situ begitu, mungkin ya di situ dibatalkan begitu kan ya. Toh walaupun dibatalkan di situ ya masyarakat sudah tidak ada apa-apa begitu. Tapi lihat saja para pendukung-pendukung Anies Baswedan begitu kecewanya terhadap PJ Giveaway ini yang kemudian sewenang-wenang melakukan begitu kan ya. Seenaknya sendiri begitu. Apakah negara kita milik mereka begitu kan? Kan itu yang dipertanyakan oleh para netizen di situ begitu. Dan pada akhirnya saya membaca beritanya agak muak juga begitu kan ya. Kenapa? Ya di satu sisi Pak Jokowi ikut-ikutan juga di situ begitu kan ya. Bahkan ya di satu sisi dalam artian bahwa ikut-ikutan itu ya bisa komentari seperti ini begitu kan. Apakah tidak ada yang lain begitu kan ya. Ini ya. Mari kita baca ini. Butuh seorang presiden ikut bicara untuk memberikan pembenaran. Jokowi yakin ya, B. Mahmudi punya payung hukum batalkan diskusi Anies Baswedan ya. Semoga ketika jagoannya nanti kalah begitu tidak ada lagi payung-payung buat para ya bebundal, bebundal begitu kan, bedundal ya. Contoh kepanikan ya di ujung jabatan karena jika ada orang baik jika ya dia akan tenang. Ketahuanlah selama ini dengan kekuasaan hanya keserakahan ya, kekuasaanlah yang menyelimuti mereka begitu. Yang begini baru urusan presiden. Kalau penggusuran warga satu pulau jangan liatin presiden. Betul juga begitu kan ya. Hal-hal sepele ini kok Pak Jokowi bisa mengomentari begitu kan. Lantas bagaimana dengan Rempang, dengan yang lain begitu kan? Ya kok seolah-olah tidak mengomentari itu begitu. Ya inilah pada hakikatnya seorang presiden di situ melihat bahwa masyarakatnya ini kan sudah ada sesuatu otoritarian yang kemudian menganggap bahwa masyarakat ini wah ini sudah baik dan ini tidak baik ya kok berpikiran seperti itu padahal rakyat Indonesia loh begitu semuanya kan menganggap baik mereka begitu. Jadi seorang presiden itulah ya kalau hasil kita tahu bahwa dalam demokrasi kita itu dicederai bukan dari rakyatnya sendiri tapi para penguasa-penguasa mereka begitu. Jadi kasihan banget mereka begitu kan dalam artian bahwa kenapa ada penjagalan, kenapa ada penolakan dan sana sini begitu. Ini sayang seribu sayang. Ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya melihat bahwa sosok sebagai seorang Jokowi itu kan memberikan kebebasan secara demokrasi kepada siapapun begitu kan ya. Ini kan masalah bagaimana kalau melihat bahwa di bawah itu sudah seperti ini begitu bisa saja Indonesia ini pecah begitu kan ya. Kita lihat saja nanti begitu. Bahkan ini di satu sisi mengatakan ya Jokowi yakin B. Mahmudi punya payung hukum batalkan diskusi Anies ya.
PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudi dilaporkan ke Ombudsman ya Jabar karena membatalkan pemberian izin kegiatan diskusi yang dihadirkan Baca Pres Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat GM Kota Bandung. Bahkan terkait gugatan itu, Presiden Jokowi menanggapi santai. Menurutnya laporan yang dibuat pasti memiliki argumen. Orang namanya dilaporkan ya mestinya ada argumennya begitu. Nanti kan kenapa keluar kebijakan-kebijakan seperti itu, pasti ada alasannya. Pasti ada payung hukum aturannya, pasti ada. Saya yakin kata Jokowi di Indramayu ya. Pada kesempatan itu, Bay mengakui sudah tahu dirinya dilaporkan ke Ombudsman yang melalui media. Menurutnya, apa yang dilakukan pihak-pihak yang tidak puas dengan Pemda Jabar sudahlah benar. Tapi ya memang yang benar dilakukan oleh warga negara, oleh masyarakat. Kalau ada ketidakpuasan dalam pelayanan administrasi, memang jalurnya ya melalui Ombudsman juga sudah benar dilakukan, kata Bay. Nah, pada akhirnya ya orang-orang seperti ini dilaporkan begitu kan ya karena kecewa orang Jabar sendiri mau diskusi di situ begitu kan mungkin pada akhirnya akan mendatangkan Pak Ganjar akan mendatangkan Pak Prabowo bisa saja kan seperti itu begitu dan pada akhirnya diskusi-diskusi inilah yang memberikan keterbukaan kebebasan berpendapat di situ memberikan bagaimana begitu kan yang menerapkan cara-cara demokrasi yang baik kan bisa saja seperti itu begitu kok tiba-tiba mau ditutup kok tiba-tiba dikunci di situ begitu. Itu H-1 pula begitu ya. Kalau memang begitu kan dikunci tidak boleh ada kegiatan politik di situ, ya pindahkan yang lain sebagai tempat solusi mereka. Kan selama ini kan hanya orang-orang di luar sana PJGV itu kan dikunci tidak boleh melakukan ini, tidak tiba-tiba tidak ada ya tidak ada solusi. Ini kan aneh mereka begitu. Jadi artinya selama orang-orang ini begitu kan ya memimpin begitu kan ya dari orang-orang mereka ya seperti ini terus begitu kan. Kebebasan berdemokrasi hanya orang-orang tertentu saja begitu. Ia mengatakan akan menjelaskan duduk perkaranya kepada Ombudsman ya jika dipanggil ya. Nanti kami akan jelaskan ke Ombudsman jadi memang itu seperti itu yang dilakukan oleh masyarakat jika merasa ada pelayanannya. Bahkan di satu sisi, Presidium Ceng Indonesia Eko Arif Nugroho melaporkan baik kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Jabar Beni Bakhtiar hingga Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Pemprov Jabar Ari Haryanto ke Ombudsman. Menurutnya diduga ada perbuatan diskriminatif dan maladministratif ya yang telah dilakukan oleh Pemprov Jabar ketika membatalkan kegiatan diskusi di GM. Ia mengatakan malat administrasi yang dilakukan oleh Pemprov Jabar terlihat dari pembatalan perizinan izin yang dilakukan tak secara resmi, hanya melalui WhatsApp. Ya, tidak ada surat resmi perihal pembatalan kegiatan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar. Pemprov Jabar juga diduga melakukan tindakan diskriminatif sebab selain kegiatan diskusi Anies DGM, ada kegiatan politik lainnya di Kota Bandung yang menggunakan fasilitas pemerintah. Jelas mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau PJGV seperti itu terus begitu kan. Gimana jadinya begitu? Kalau yang lain boleh melakukan itu, kalau Anies Baswedan kenapa tidak boleh begitu? Itu kan pikiran-pikirannya yang kemudian begitu seolah-olah Jabar semua negara milik mereka begitu kan. Jadi kan ini yang menghambat demokrasi PJGV seperti ini begitu ya. Saya kira hal-hal seperti ini harus dilaporkan begitu dan ini menurut saya pribadi seharusnya kena mereka begitu. Pembatalannya hanya lewat WhatsApp, tidak ada kaitannya secara diskusi tidak ada ya. Ini artinya apa? Artinya selama ini melihat dari perkembangan demokrasi, inilah cara-cara yang kemudian membatalkan atau menggagalkan demokrasi. Demokrasi is failed itu gara-gara seperti ini begitu kan. Ya, dengan cara-cara seperti ini begitu. Ya, seharusnya PJ siapapun begitu, PJGV siapapun walaupun di belakang mereka kuat, kalau memang salah ya salah. Kan ini berhadapan dengan rakyat loh begitu ya. Mungkin saja begitu kan. Dari KIM bisa ngundang Ganjar, bisa ngundang Prabowo begitu sebagai bahan diskusi demokrasi begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Kenapa yang lain kok boleh, kenapa yang Anies Baswedan tidak boleh? Kan begitu. Artinya selama ini kalau kita kesimpulkan bahwa inilah cara-cara penjagalan Anies Baswedan selama ini memberikan kebebasan kepada Anies Baswedan sudah dihalangin mereka begitu. Itu aja sebenarnya begitu kan ya. Ya tiga inginlah begitu di Jabar memang lumbungnya Anies Baswedan hari ini bagaimana caranya di situ begitu kan ya untuk
menolak terkait dengan apa yang dilakukan Anies Baswedan di Jabar ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.